Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tesis dengan uji F dengan dosen pengampu Rifki Sahara, MPD. Saya perkenalkan anggota kelompok 7. 1. Wiwi Karlinawati. 2. Nadif Mukhlisin. 3. Dwiana Putri. 4. Muhammad Rizky Ali. Pengertian uji F. Uji F merupakan uji koefisien regresi yang dilakukan secara simultan dan serentak. Metode pengujian statistika dengan teknik tersebut biasanya digunakan untuk membandingkan antara dua atau lebih objek data, yang mana dalam pengujiannya, setiap objek atau data memiliki perlakuan yang berulang demi menentukan besar kecilnya variansi. Teknik pengujian dengan metode ini biasanya dilakukan dalam percobaan grup sampling dan subgroup sampling. Uji F bertujuan untuk melihat variabel independen dengan cara serentak atau bersama-sama. Dengan menggunakan metode F-tabel, maka akan ditemukan sebuah nilai sebagai pembanding, yang mana nilai tersebut akan memberikan hasil apakah sebuah pengujian yang menggunakan F-hitung dapat dinyatakan signifikan atau tidak. Pengertian uji F menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ghazali, uji statistika F bertujuan untuk menunjukkan apakah sebuah variabel bebas yang dimasukkan akan memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel terikat atau tidak. Yang kedua, menurut Gunjarati, disebutkan bahwa dalam uji statistika F, derajat kepercayaan yang digunakan pada umumnya adalah 5%. Hal ini berarti, apabila nilai F-tabel memiliki hasil lebih kecil daripada nilai F hasil perhitungan, maka hipotesis alternatif menyatakan semua variabel independen atau variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Yang ketiga, menurut Kuncoro, uji F digunakan untuk menguji signifikan tidaknya pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Rumus uji F. Dalam menentukan uji F, terdapat banyak rumus yang disajikan oleh beberapa peneliti. Uji statistika F dapat dihitung menggunakan rumus uji F, di mana dalam pengujiannya menggunakan perumusan F-hitung, yaitu seperti tabel di bawah ini. Dengan keterangan, F2 adalah koefisien determinasi, N adalah jumlah data, K adalah jumlah variabel independen. Tujuan uji F. Uji F bertujuan untuk melihat variabel independen dengan cara serentak atau bersama-sama. Dengan menggunakan metode F-tabel, maka akan ditemukan sebuah nilai sebagai pembanding, yang mana nilai tersebut akan memberikan hasil apakah sebuah pengujian yang menggunakan F-hitung dapat dinyatakan signifikan atau tidak. Cara membaca F-tabel dan F-hitung. Pada saat melakukan uji linear berganda, biasanya kita akan menggunakan rumus uji F sebagai parameter untuk menentukan uji simultan. Nah, uji simultan ini bertujuan untuk menilai apakah sekumpulan variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait, terikat atau kan tidak. Cara pertama yang harus dilakukan saat melakukan uji F, yakni membandingkan F-hitung dan F-tabel. Apabila F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka akan disimpulkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau hipotesis simultan terima H1. Begitupun sebaliknya, apabila F-hitung lebih kecil dari F-tabel, maka itu berarti sekumpulan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau simultan, ditolak H0. Nah, penggunaan signifikansi untuk pengujian menggunakan metode ini sangat beragam sesuai keinginan peneliti. Namun pada umumnya, pengujian menggunakan derajat kepercayaan atau signifikansi 1%, 5% dan juga 10%. Cara menghitung F-tabel. Cara menghitung F-tabel juga dapat dilakukan secara manual menggunakan alat bantu yang ada di sekitar kita. Anda juga dapat menghitung tabel uji F menggunakan bantuan dengan beberapa aplikasi. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk menghitung F-tabel, salah satunya menggunakan aplikasi SPSS atau Excel. 1. Menghitung F-tabel dengan Excel. Menghitung nilai F dalam Excel ditentukan dengan cara memahami terlebih dahulu nilai F pada tabel. Cara menghitungnya cukup mudah. Anda hanya perlu menempatkan kursor pada kolom yang akan mengeluarkan hasil F-tabel. Kemudian ketik rumus FINV buka kurung 0,05 3,8 tutup kurung. Pada kolom tersebut tekan tombol enter dan nantinya akan muncul hasil tabel yang dicari. Contoh soal uji F di atas menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat bebas 1,
sampai 3 dan derajat bebas 1 sampai 8. Nilai-nilai tersebut tentunya dapat diubah sendiri sesuai dengan situasi dan kebutuhan. 2. Menghitung F-tabel dengan SPSS. Kenapa, Pak? Tabel menggunakan SPSS juga Anda hanya perlu membuka aplikasi SPSS, kemudian buatlah dua variabel pada tab variabel view, berikan nama untuk variabel tersebut. Misalnya df1 untuk variabel nomor 1 dan df2 untuk variabel kedua. Pada kedua variabel tersebut dapat diisi dengan sembarang angka pada numeric expression. Anda dapat mengetik formula IDFF buka kurung 0,05 titik DFI DF2 tutup kurung, lalu kemudian Anda akan mendapatkan nilai F-tabel daripada kolom yang diberikan. Langkah-langkah implementasi UjiF. Pertama, menentukan hipotesis. Untuk menjawab hipotesis penelitian apakah variabel bebas memiliki dampak signifikan terhadap variabel terikat, Anda dapat menggunakan pemahaman berikut. Jika hasil simultan dari F-hitung dan F-tabel adalah AOB sama dengan 0, maka hal ini berarti tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sementara apabila hasil simultan antara F-hitung dan F-tabel adalah AOB sama dengan 1, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 2. Menentukan level of significance. Level signifikan dapat ditentukan oleh peneliti, namun umumnya pada metode UjiF menggunakan nilai signifikansi 0,01 atau 1%, 0,05 atau 5%, dan juga 0,10 atau 10%. Melihat nilai F-hitung. Melihat nilai F-hitung dapat dilakukan dengan cara melihat output pada tabel ANOVA pada SPSS. Setelah itu, kemudian bandingkan dengan F-tabel nilai tersebut. Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan HO. Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan HO dapat dilakukan dengan cara melihat tingkat probabilitasnya. Jika signifikan kurang dari 0,05 maka nilai HO ditolak, sedangkan jika lebih dari 0,05 maka HO diterima.